silahkan tanya. Kang, boleh Pertamax dulu nggak? Pertamax. Pertama dihilangkan. Pertalite diganti Pertamax, Kang, izin. Udah. Boleh ya? Ya boleh. Karena dia mau tayang 2:30 kan. Oke. Ya udah Kang. Izin Kang, tentang Pertalite yang akan digantikan dengan Pertamax, tanggapannya seperti apa nih, Kang? Ya, saya kira tuntutan terhadap lingkungan hidup dan terhadap polutan, sehingga bahan bakar yang ini mempengaruhi terhadap polusi udara memang semakin dikurangi aditifnya. Nah, kalau kemudian dikurangi, tentu tinggal bahan bakar yang mendekati, karena kalau fuel pastinya memang masih ada CO2-nya. Nah, oleh karenanya saya kira sejalan dengan terus perkembangan negara atau perkembangan teknologi, tentu juga ada peralihan dari bahan bakar yang dulu mempengaruhi terhadap lingkungan, terhadap polusi udara, terhadap kadar CO2, sekarang kepada bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Pada akhirnya nanti menurut saya akan kepada vehicle electricity yang semuanya basisnya adalah terhadap listrik, atau mungkin ya juga nanti ke tenaga matahari. Ini kan sebuah perubahan ataupun sebuah paradigma baru di dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Nah, oleh karena itu menurut saya ini yang juga akan terjadi dari ketersediaan bahan bakar. Namun tentu negara harus memiliki affirmative action yang dulu premium ada, bisa diperoleh di semua wilayah termasuk Jawa, Bali, kemudian menjadi tidak ada. Jawa, Bali semua premium ada, kecuali di Jawa, Bali tidak ada. Semua premium dulu disubsidi tapi menghilang dari peredaran, ganti dengan Pertalite. Pertalite kemudian juga karena memiliki kadar oktan tinggi, maka juga dikhawatirkan menjadi ataupun menghasilkan polusi udara yang lebih tinggi. Oleh karenanya pada akhirnya juga diganti, tetapi subsidinya harus lebih jelas, karena kalau tidak mengacu kepada harga internasional tentu akan memberatkan masyarakat. Kalau mengacu kepada harga internasional, ini juga akan mengungkit, menaikkan harga-harga lainnya. Nah, kalau harga-harga naik, inflasi naik akibat dari kenaikan energi ataupun bahan bakar minyak, tentu juga yang disulitkan, yang menjadi susah adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelas yang dulu sudah naik kelas dari miskin mungkin masuk ya ke kelas menengah, bisa turun lagi karena beban kehidupannya akan meningkat. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tertentu harus menjadi urusan negara, dan pemerintah harus menghitung betul. Kalau kemudian Pertalite ditiadakan yang saat ini menjadi alokasi subsidi bahan bakar, ya tentu kalau nanti masuknya adalah ke Pertamax, ya Pertamaxnya harus juga disubsidi untuk kalangan-kalangan tertentu. Ini segmented sekali ya menurut saya, dan ini memang berdasarkan amanah konstitusi bahwa seluruh bumi dan air dan kekayaan alam itu ya dikuasai negara. Hajat hidup orang banyak juga dijalankan oleh negara. Maksudnya untuk apa? Supaya tersedia dan terjangkau. Tersedia barangnya ada, terjangkau juga dari sisi perolehannya dan dari sisi harganya. Nah, kalau negara tidak bisa menjamin sesuai dengan amanah konstitusi, ya berarti negara gagal untuk menyiapkan hajat hidup orang banyak yang ini bisa dinikmati oleh kalangan kelas menengah ke bawah. Kalau orang-orang kaya menurut saya tidak ada persoalan dengan kebutuhan sehari-harinya. Tapi kalau ini berkaitan dengan masyarakat kelas menengah ke bawah, tentu banyak instrumen yang harus dipertimbangkan sehingga betul-betul negara hadir dan memberikan affirmative action terhadap berbagai kebutuhan yang ini menjadi hajat hidup orang banyak. Dampak dari kenaikan nanti akan seperti apa sih Kang bagi masyarakat itu? Ya pasti akan terdampak, apalagi kalau tidak jelas hitung-hitungan subsidinya, gitu. Resikonya kalau menaikkan kelas dari Pertalite yang harganya lebih murah naik kepada Pertamax yang harganya lebih tinggi, otomatis
Kalau volumenya tetap, ya berarti subsidinya akan meningkat. Nah, kalau subsidinya tidak meningkat, volumenya akan berkurang. Ini harus diperhitungkan betul. Dan tentu reorientasi, sekali lagi reorientasi pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya harus mempertimbangkan affirmative action untuk kepentingan umum. Ya. Pak Irman, soal kondisi dinamika partai terkini ya Pak. Yang pertama, bagaimana kondisi kebatinan internal dari Partai Demokrat usai kemudian ditinggal dihianati oleh Pak Anies begitu. Nah, yang kedua, karena KPP ini kan juga terdiri dari 3 partai ya persetujuannya ini, apakah karena PKS juga kemarin menyatakan masih mendukung Mas Anies, kalau Demokrat kan masih akan rapat lagi nanti sore. Tapi apakah KPP ini otomatis bubar ketika Demokrat sepertinya tidak lagi ke Mas Anies? Begini, sebetulnya banyak sahabat, banyak kawan sudah memberikan masukan dan nasihat lah bahwa hati-hati dalam sebuah kontestasi yang kita tidak memiliki trust, ini akan berujung dengan masalah di ujungnya. Udah ada gitu ya. Dan ya kami menyaksikan terhadap komitmen bahwa di ujung ini bisa menjaga trust kami ini. Demokrat memiliki standar moral yang kuat, moralitas yang baik. Sehingga sampai titik darah penghabisan kami komit dengan perjuangan koalisi. Sampai titik darah penghabisan kami juga berkomitmen tetap untuk memperjuangkan calon presiden Anies Baswedan kala itu. Tetapi kemudian tanpa diketahui oleh koalisi yang terbangun sejak setahun yang lalu, Oktober kan kami sudah membangun koalisi ya, Oktober. Januari itu belum terwujud koalisi karena masih di bawah 20% presidensial threshold, karena baru Nasdem mengusulkan Mas Anies, kemudian berkomunikasi politik dengan Demokrat pertengahan Januari, ini belum terwujud. Nah, kemudian tanggal 13-nya kemudian Mas Anies meminta sebagai representasi Nasdem untuk Demokrat memperjuangkan, mendorong agar PKS juga masuk kepada koalisi kita. Nah, ini saya kira yang kalau diperhitungkan bukan perjuangan yang enteng dan sederhana. Butuh waktu dan banyak rintangan dan tentu banyak godaan. Ya, tapi keteguhan ini akhirnya mewujudkan koalisi 3 partai yang diwujudkan melalui piagam koalisi pada tanggal 14 Februari tahun 2023. 14 Februari. Jadi perjalanannya panjang. Kemudian terus berjalan dan pada akhirnya Mas Anies memberikan kepastian bahwa mengajak Mas AHY untuk sama-sama nanti berjuang berpasangan ke depan, normatif gitu ya. Tetapi kemudian pada pertengahan Maret Mas Anies bertelepon kembali bahwa Bunda, guru spiritual menginginkan berpasangan dengan Mas AHY. Normatif, karena by phone, by telepon. Kami diberitahu oleh Ketum AHY bahwa ada komunikasi ini. Tentu bahagia, karena memastikan koalisi sudah ada cikal bakal. Capresnya adalah Anies Baswedan, cawapresnya adalah Mas AHY kala itu. Tetapi kami menghormati kedaulatan partai-partai. Kami tidak mengumumkan serta-merta, tetapi diserahkan kembali sesuai dengan piagam koalisi bahwa yang mengumumkan itu adalah calon presiden, yaitu Mas Anies Baswedan, gitu ya. Nah, perjalanan itu terus bergulir. Kami tentu banyak sekali wacana-wacana yang dibangun. Bahkan kalau mengingat kepada perjalanannya, bagaimana Partai Nasdem selalu terus berpolemik dengan calon-calon wakil presidennya. Kami diam saja karena menghargai terhadap kedaulatan partai masing-masing. Namun juga harus diingat bahwa kita telah memiliki piagam koalisi yang ini ditandatangani oleh ketiga partai, dan semestinya ini yang dipedomani. Kita tidak boleh bicara, biarkan diserahkan kepada capres sambil kita menyusun langkah-langkah strategis untuk pemenangan. Kemudian tanggal 24 Agustus dilakukan lagi pertemuan. Seraya bahwa selama perjalanan waktu dari mulai terbentuknya sejak pertengahan Februari,
dibentuk tim 8 yang terus secara intens siang malam mereka berkomunikasi, wakil-wakil dari partai koalisi dan wakil dari Capres Anies. Tanggal 25 kemudian Mas Anies menuliskan surat tertulis. Suratnya mungkin sudah pegang semua ya, sudah viral. Menuliskan surat untuk mengajak menjadi calon wakil presiden. Dan ini dibalas oleh surat Mas Anies, Ketum AHY bahwa Bismillahirrahmanirrahim, tentu kami siap untuk bersama-sama memenangkan Pilpres tahun 2024. Kemudian ketemulah dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY, Mas Anies bersama tim 8 melaporkan progres dan perkembangan. Seraya juga untuk bisa memastikan deklarasi tanggal berapa, gitu ya. Akhirnya tim 8 memutuskan antara tanggal 1 sampai tanggal 10 September untuk dilakukan deklarasi. Ini merupakan komitmen yang kesekian kali, karena pada waktu puasa Ramadan juga dijanjikan akan deklarasi, tidak terwujud. Kemudian setelah Lebaran tidak terwujud. Kemudian sebelum naik haji, ingat mungkin ya naik haji, tidak juga dijalankan. Kemudian setelah pulang dari naik haji tidak juga dijalankan. Gitu. Nah kemudian diputuskan hari baik itu tanggal 18 Agustus karena juga sejalan dengan hari konstitusi, nggak juga dijalankan. Gitu. Nah akhirnya bertemu dengan Pak Surya Paloh tanggal 24 ya, ketemu dengan Nasdem. Tanggal 25 membuat surat, sudah dibalas surat kesiapannya oleh Ketum AHY. Kemudian ketemu dengan Ketua Majelis Tinggi. Besoknya ketemu dengan Ketua Dewan Suro PKS, Pak Salim Segaf. Tanggal 26. Tanggal 29, padahal kami sedang mempersiapkan, ya mempersiapkan baiknya seperti apa, kemudian forumnya seperti apa untuk deklarasi. Nah, tahu-tahu tanggal 29 kami mendapatkan informasi bahwa ada pertemuan Nasdem dengan PKB di Nasdem Tower. Ya, kami menganggap itu adalah pertemuan bilateral yang biasa dalam komunikasi politik ini dilakukan. Tetapi pada tanggal 30 Agustus Pak Sudirman Said diutus oleh Anies Baswedan untuk menyampaikan informasi kepada tim 8 utusan Demokrat dan PKS untuk menyampaikan bahwa sudah diputuskan oleh Nasdem capres-cawapresnya adalah Anies Pak Muhaimin Iskandar dari PKB dan telah dilakukan kerjasama politik. Artinya bahwa berarti Nasdem membuat koalisi baru antara Nasdem dengan PKB. Dan artinya pula meninggalkan koalisi perubahan karena mengambil keputusan kerjasama sepihak tanpa kami ketahui, juga memutuskan calon presiden dan calon wakil presidennya sepihak gitu. Nah, tidak ada kata lain bahwa karena kronologisnya seperti ini dan sampai hari kemarin saya masih mengikuti rapat dengan Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi, tidak pernah ada pemberitahuan kecuali pemberitahuan dan kemudian diklarifikasi oleh Sekjen kepada Anies Baswedan, diklarifikasi by telepon bahwa benar, hal itu benar. Nah oleh karena itu kemudian kami rapat sampai larut malam dan kemudian tidak ada kata lain bahwa koalisi perubahan untuk persatuan sudah ditinggalkan dengan membentuknya Nasdem koalisi baru dengan PKB. Dan inilah yang kemudian kami sebut sebagai pengkhianatan terhadap perubahan, terhadap semangat perubahan. Ini juga adalah pengkhianatan terhadap koalisi partai-partai. Dan ini juga pengkhianatan terhadap tahapan koalisi yang saat ini telah dibangun. Itu buat apa panjang-panjang hampir setahun kita. Kemudian akibat dua partai kemudian kita menjadi tidak jelas dan tidak ada etikanya. Gitu ya. Bolehlah politik mungkin menurut politik sah-sah saja. Gitu. Tapi kan ada etika politik, ada standar moral. Standar moral dan etika politik ini yang sesungguhnya
dipegang teguh sehingga betul-betul bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang backgroundnya adalah dari partai-partai politik ini tentu juga mencerminkan sebuah etika moral yang baik, yang ini juga menjadi tuntunan dan panutan rakyat. Bagaimana mungkin kita berkoalisi dan trust jika kemudian menganggap ketidaksetaraan partai-partai lain? Nasdem seolah-olah memiliki kekuasaannya sendiri, padahal kita sudah mengikatkan di dalam satu koalisi gitu ya. Bagaimana mungkin Anies Baswedan yang sudah diberikan mandat untuk menentukan calon wakil presidennya sudah menulis surat kepada AHY, kemudian dia ya tunduk dan patuh kepada Surya Paloh gitu, yang kemudian juga berkhianat terhadap komitmen partai ini, terhadap koalisi ini. Nah ini yang harus dijelaskan kepada publik, dan tentu reaksinya banyak, beraneka ragam reaksi dari dari seluruh kader. Dan bagi Demokrat tentu punya komitmen dan standar moral yang kuat, etika yang baik, menghargai apapun keputusan, bahkan kami menghargai kedaulatan partai-partai. Tetapi dalam persoalan koalisi ini tentu apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh dan Anies Baswedan telah mengkhianati terhadap komitmen kebersamaan dalam koalisi. Sore nanti Majelis Tinggi akan mengambil keputusan, dan saya tentu tidak ingin menyampaikan sebelum ada keputusan Majelis Tinggi Partai apa yang akan diputuskan, terus kemudian kedepannya apa yang harus dilakukan oleh Partai Demokrat, keputusannya apa dengan koalisi perubahan. Tentu ini kita tunggu saja hasil dari sidang Majelis Tinggi Partai yang akan dilaksanakan di Cikeas. Kalau ini kan pernyataan Pak Surya Paloh ini kan baru opsi, belum keputusan. Apakah ini Demokrat tidak terlalu buru-buru? Ya, kalau diungkapkan ke publik, ya opsi, gitu kan, opsi. Tapi kami sudah detail bahwa kami juga sudah memiliki informasi, ada dokumen yang sudah disiapkan, ya meskipun ada kolom lainnya yang disiapkan untuk Demokrat dan PKS. Saya kira dalam tataran etika dan moral menurut saya sudah keluar dari komitmen bersama ini gitu ya. Itu dokumen itu untuk mendukung duet Mas Anies sama Caimin Ya, gitu. ya. Dan Dan ini kan sudah disampaikan juga oleh Sudirman Said dan diiyakan oleh Capres Anies Baswedan. Pak, terkait dengan surat tadi itu kan ada ditulisnya ada dua saksi, nah dua saksi itu yang melihat surat itu. Ada. Itu Bahkan dari mulai apa yang disampaikan di salah satu rumah di Jalan Lembang yang tanggal 13 Februari untuk menyampaikan menjemput takdir bersama-sama dengan Mas AHY. Ini juga ada saksi, ada 4 orang saksi di situ. Kemudian pada waktu menulis surat ada 2 orang saksi. siapa aja saksi itu? Kalau boleh tahu. Ya nanti kami sampaikan setelah sidang ini, karena ini juga tidak etis kalau kita terlalu masuk dalam tataran yang ini, yang terlalu dalam. Kami juga belum mengetahui keputusan Majelis Tinggi Partai. Kan kalau keputusan Majelis Tinggi Partainya sudah definitif, de jure bahwa kita tidak bersama-sama lagi, ya tentu nanti kita akan ungkap seluruh dokumen yang pernah menjadi kesepakatan bersama. Mas sudah ada instruksi untuk menurunkan baliho yang bergambar Mas Anies di. Ya, jadi begini, kan begitu terjadi kami rilis, Sekjen merilis terhadap kronologis, dan itu yang akan disampaikan laporan itu kepada Majelis Tinggi nanti pada waktu sidang Majelis Tinggi. Nah, kemudian ini juga dikirimkan ke seluruh kader, ke seluruh tingkatan Partai Demokrat, DPD di tingkat provinsi, DPC di tingkat kabupaten kota. Dan ini menjadi reaksi apa yang harus dilakukan gitu. Ya karena kami merasa dikhianati, sudah tidak ada trust lagi untuk kita bersama-sama berlayar, daripada nanti kapal oleng, pecah, tenggelam, ya lebih baik ya ayo kita minggir dulu. Apa caranya?
ya kita turunkan baliho, billboard, kemudian spanduk yang ada bergambar Anies, ya kita turunkan gitu, sama-sama gitu. Kita tidak minta untuk dibakar, disobek, tidak, kita turunkan karena ya situasinya kami benar-benar tidak tahu kalau di luar itu ada persengkokolan yang kemudian tidak membawa kami dan membangun koalisi baru.